Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Tian, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah siap ya? Sore ini kita akan melaksanakan coaching. Siap, siap Pak. Apa sih yang menjadi tujuan Pak Tian di pertemuan kita hari ini? Em, Sedikit bingung karena di bulan depan itu memang rencananya akan dilantik menjadi kepala sekolah kalau tidak melenceng. Yang jadi bingung apa yang harus saya kerjakan pertama kali nantinya seperti itu. Jadi Pak Tian bingung ya untuk acara Ya, pelantikan itu apa yang akan dilakukan? Apa ya output yang diinginkan dari diskusi ini, Pak? nantinya saya punya gambaran ketika sudah ditempatkan di sekolah, punya gambaran program seperti apa yang akan dicanangkan sampai dilaksanakan di sekolah seperti itu. Oke. Jadi kita sepakat bahwa Bapak ingin mendapatkan ide-ide solusi untuk masalah tersebut ya Pak. Iya, iya. Kenapa ini semua penting Pak? Ini sangat penting karena memang yang perlu sekali seorang pemimpin nantinya tentu program-program yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya guru-gurunya meningkat kinerjanya. Jadi ini memang penting harus kita diskusikan gitu. Apa ukurannya bahwa Bapak berhasil nanti di kegiatan ini? Ukurannya memiliki rencana program yang jelas ya, jangka pendeknya sudah ada, jangka panjangnya, sehingga kita tinggal merencanakan dan mengevaluasi di akhirnya. Seperti itu. Baik. Dari skala 1 sampai 10 nih Pak. 1 jelek sekali, 10 bagus sekali. Kondisi Bapak saat ini di angka berapa Pak? Eh, di angka 7. Angka 7 ya Pak. Bapak maunya atau idealnya di angka berapa? Kalau untuk perencanaan saya ada di angka 9. Oh, angka 9. Pada angka ideal itu, situasi dan kondisinya seperti apa, Pak? Kalau yang dikatakan ideal menurut saya, rencana-rencana itu sudah sudah teruji ataupun sudah ada yang melaksanakan. Jadi saya hanya tinggal mengadopsi, disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah masing-masing. Seperti itu. Oke. Nah, agar angkanya 9, apa yang kurang gitu? Yang kurang itu sebetulnya harus mencari rekan-rekan yang memiliki prestasi dalam menggerakkan sekolahnya. Sepertinya harus mencari kolega-kolega yang seperti itu. Oke. Apa saja sih faktor-faktor yang membuat situasi terjadi? Faktor-faktor menurut saya yang pertama dorongan dari diri ya untuk mencari inspirasi, yaitu tujuannya tadi untuk eh, peningkatan kualitas mutu sekolah, itu faktor pertama. Kedua, faktor relasi, mencari relasi dengan kepala sekolah-sekolah yang nantinya yang sudah berhasil. Yang ketiga, faktor dukungan dari stakeholder seperti dari pengawas atau dinas. Itu dukungan itu bila bersamaan eh, mendukung saya, insya Allah kualitas pendidikan di sekolah meningkat. Oke, baik. Coba urutkan, Pak, dari yang paling penting
Satu apa, dua apa, tiga apa, dan seterusnya. Yang paling penting tadi mencari praktek baik dari para pemimpin pendidikan, khususnya di wilayah saya yang sudah berhasil dalam mengembangkan atau meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya. Kemudian mencari dukungan ataupun konsultasi dengan stakeholder seperti pengawas, kemudian dinas dan sebagainya. Itu urutannya. Oke, baik. Sekarang coba setiap faktor beri bobot, bobot persen ya, Pak. Totalnya jadi 100%. Pertama dari kemauan dari diri untuk tergerak itu ya, mencari inspirasi dari praktek baik itu saya rasa butuh sekitar 70%, karena itu memang leadership yang harus punya visi tergeraknya dulu. Sisanya 30 itu dukungan dari stakeholder di atasnya. Baik. Nah, sesuai bobot tadi, mana yang Bapak mau beresin? Selesaikan duluan, Pak. Tentu yang pertama, itu yang Pertama pertama ya. mencari inspirasi praktek baik dari rekan kolega yang telah berhasil melaksanakan strategi peningkatan kualitas pendidikan di sekolahnya. Baik. Nah, kita mau fokus diskusi kita untuk dapatkan beresin yang mana dulu? Itu yang mencari kolega-kolega ataupun rekan pemimpin sekolah, itu yang pertama. Siapa Oke, dulu, siapa dulu. oke. Pernah tidak Bapak mengalami kondisi yang mirip, tapi ada solusinya di masa lalu mungkin? Dulu sepertinya sama ketika saya menjadi ketua KKG di kabupaten. Itu awalnya saya juga bingung seperti itu, apa yang harus dilaksanakan untuk menggerakkan ini komunitas seperti itu. Apalagi Pak? Kemudian juga ketika mulai menerapkan program-program berdampak nyata, berdampak pada murid ketika CGP itu di awal program Sabon, itu kan mirip-mirip. Itu juga apa yang pertama harus dilakukan, dan sepertinya sama dengan posisi sekarang. Ada lagi? Sementara itu Pak, cukup. Oke. Apa kesimpulan yang Bapak bisa ambil dari pengalaman ini sehingga solusinya berhasil membuat masalah selesai? Kalau saya rasakan pertama harus tergerak dulu diri dengan mencari inspirasi, mencari apa itu ilmu pengetahuan lewat berbagai sumber. Kalau sudah punya wawasan terkait hal itu, kita tinggal mengaktualisasikan atau menuliskannya ke dalam sebuah rancangan. Kalau sudah seperti itu, gampang kesananya sepertinya. Gitu. Apalagi? Kemudian, nah, bangun baru mencari relasi atau orang-orang yang eh, memiliki keresahan sama tentang pendidikan. Nah, setelah itu diajak, maka sudah punya pengaruh ke yang lain. Kemudian pengaruhnya nanti semakin besar, enak kalau sudah itu. Ada lagi? Paling nanti minta dukungan dari atasan seperti itu Oh, kesananya. masih ada Pak? Cukup sepertinya. Oke, cukup. Sudahkah Bapak googling? Kalau googling dan sebagainya hanya sepintas, belum mendalami. Oh iya, belum berarti ya. Ya, Terus apa rencana kerja Anda soal googling ini?
mungkin saya akan meluangkan waktu untuk mencari ide-ide terkait perencanaan program pemimpin sekolah gitu yang sudah dilaksanakan oleh orang lain di apa itu di internet seperti itu. Oke. Kemudian sudah coba apa namanya mencari di YouTube atau Instagram, TikTok, komunitas Facebook atau grup WhatsApp, ceritakan Pak. Hanya sepintas, belum mendalami, hanya melihat judulnya saja, tapi belum mempelajari secara lebih detail. Lalu perlu tidak untuk menonton di YouTube atau di media-media? Ya, perlu. Sepertinya sekarang mulai perlu untuk mempelajarinya. Oke. Ada teman kolega Bapak yang jago di bidang ini? Siapa namanya? Ceritakan apa yang bisa diambil dari beliau-beliau ini. Ada eh, Dokter Asep dari Jakarta, kebetulan itu teman kuliah waktu di UPI, yaitu yang sepertinya secara keilmuan sudah mumpuni karena sudah doktor dan di bidang SD juga. Banyak menginspirasi saya juga ketika mulai menggerakkan komunitas seperti itu. Apalagi Mas, ada lagi? Cukuplah sementara. Cukup. Ada pernah ikut pelatihan terkait masalah ini tidak Pak? Apa saja ilmu yang relevan yang bisa dipakai? eh untuk masalah perencanaan, karena ini mungkin nantinya jadi jembatan baru, sepertinya belum pernah untuk hal ini mah, karena ini baru. Ada buku tentang ini? Apa saja yang mau Anda pakai ilmunya? Ada sepertinya eh, saya lihat waktu itu tentang kompetensi kepala sekolah seperti itu, tapi belum sempat baca lah. Oke. Ada atasan, mentor, tokoh, selebriti atau teman yang bisa buat konsultasi. Apa pengalaman beliau yang bagus menurut? Ada itu Boop di sekolah penggerak. Sepertinya banyak menginspirasi saya nantinya. Berdasarkan pembicaraan di atas, apa ide-ide baru Bapak? Ide baru berarti tadi saya pertama harus mulai mencari referensi di internet, ya di Google, kemudian membaca-baca buku, kemudian mencari kolega atau rekan atau atasan yang yang dikatakan mumpuni, kemudian membangun relasi lagi tadi dengan yang rekan ya dianggap mumpuni lah itu yang di Jakarta seperti itu. Apalagi Pak? Cukuplah sementara. Cukup ya. Coba buat urutan mana yang duluan akan Bapak kerjakan. Satu apa, dua apa, dan seterusnya. Satu, mulai mencari referensi di googling internet atau YouTube. Kemudian kedua, bertanya ya kepada rekan yang di Jakarta itu terkait dengan pengembangan program sekolah. Yang ketiga, nanti saya menghubungi kepada rekan saya ataupun kepala sekolah penggerak itu rencananya kalau diurutkan. Oke. Eh, Boleh dijelaskan lebih detail tentang yang tadi Pak? Yang urutan Ya, terkait urutan prioritas. itu yang pertama tentu kita cari dulu inspirasi yang bisa dilihat di internet. Nah, nanti kalau sudah dapat,
kita perdalam, kemudian bertanya lagi ke teman relasi yang ada di Jakarta, baru setelah itu kuatkan ataupun dikonfirmasi dengan praktek nyatanya yaitu di sekolah penggerak seperti itu. Baik. Kapan mau dimulai mengerjakan? Hari, tanggal, atau jamnya, Pak? Mulainya sepertinya di akhir bulan ini, di Oke. bulan minggu keempat bulan Maret ya. Oke. Apa saja yang harus disiapkan, Pak? Berarti yang perlu disiapkan pertama akan meminta kontak sebenarnya, kontak WA yang bisa dihubungi, mulai menghubungi sepertinya harus ke relasi rekan-rekan yang di Jakarta dan kepala sekolah mulai intent untuk berkomunikasi sekarang mah. Oke. Siapa saja yang mau diajak untuk membantu? Mungkin ada rekan saya sesama nantinya calon kepala sekolah, eh, Pak Sugiri kalau di Cibubur mungkin. Oke. Seperti apa Bapak akan meluncurkan rencana atau program ini? Pasti diawali nantinya kalau saya sudah ditempatkan sosialisasi dulu dengan kepada rekan guru di sana sambil mereview visinya di sekolah apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, setelah kalau sudah sesuai dan disepakati baru mulai menerapkan program-program yang berdampak di sekolah nantinya. Apa kunci suksesnya, Pak? Kunci sukses adalah pertama dari diri, tergerak, dan membangun relasi yang baik. Itu. Oke. Apa saja ukurannya? Ukuran dan indikator yang Bapak bahwa tujuan dari rencana ini telah sukses tercapai. Ketika rencana ini disepakati oleh rekan guru di sana dan nantinya berdampak pada peningkatan rapot pendidikan. Ya. Itu. Apa yang saya bisa bantu? Mungkin nanti kalau ada saya punya rasa kebingungan lagi, saya akan menghubungi Bapak lagi. Oke. Seperti apa komitmen Bapak terkait rencana di atas? Komitmennya akan mulai melaksanakan seperti tadi rencana di di awal akan mulai menyusun di akhir Maret. Itu. Dari mana saya bisa tahu bahwa Bapak ternyata benar akan mengerjakan semua rencana aksi tadi? Mungkin saya nanti akan mengundang Bapak ketika sudah ditempatkan, ketika menyusun apa itu visi sampai program sekolah akan diundang itu untuk memberi masukan ataupun ya sekedar sharing lah gitu di sekolah. Oke, siap. Tiap kapan saya akan diupdate-nya, Pak? Sepertinya tiap bulan saya akan memberikan progres ya, program dilaksanakan atau tidaknya program saya ini. Siap, siap. Bila nanti Bapak telah menjalankan, melakukan semua rencana yang di atas, maka nilainya dari angka 1 sampai 10 akan jadi berapa, Pak? Saya rasa bisa 9,5. Oh, 9,5. Bagaimana tingkat motivasi Bapak sekarang? Saya jadi jauh lebih siap untuk menghadapi ataupun untuk melaksanakan program-program nantinya. Siap. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah lega, lega karena sudah mulai tercerahkan, sudah mulai merasa inilah nantinya saya akan lakukan. Oke. Apa kesimpulan Bapak dari diskusi kita hari ini? Berarti harus mulai dari diri untuk mencari inspirasi agar lebih paham. Kemudian nanti jika masih kurang paham, saya bertanya kepada rekan, baru
dikuatkan lagi untuk bertanya ke pemimpin sekolah yang khususnya sekolah saya. Apalagi Pak? Kemudian juga nanti berkonsultasi dengan pengawas ataupun dengan Disdik ya, terkait program-program ininya. Ada lagi? Sepertinya cukup Pak untuk hari ini. Baik. Apa yang Bapak mau ucapkan ke saya sekarang? Terima kasih telah membantu saya yang tadinya bingung menjadi lebih sekarang jadi lebih mudah ya, mudah idenya mudah dicurahkan nantinya. Baik, makasih Pak ya atas waktu dan atensi Bapak hari ini bersama saya. Mudah-mudahan programnya bisa berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.